Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Hari ini Sela menggunakan pakaian pramuka sesuai sama judul videonya, yaitu Sejarah Kepanduan Dunia dan Gerakan Pramuka. Jadi di video kali ini Sela bakal sharing tentang sejarah kepanduan dunia dan gerakan pramuka yang ada di Indonesia. Mungkin banyak teman-teman yang udah pada tahu gerakan pramuka itu apa, kepanduan dunia itu gimana. Tapi di sini saya bakal sedikit sharing ilmu yang saya punya tentang gerakan pramuka dan kepanduan dunia. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Sebelum saya ngejelasin tentang sejarah kepanduan dunia, sampai-sampai di Indonesia itu ada organisasi kepanduan yang namanya Gerakan Pramuka. Saya bakal kasih tahu dulu siapa sih Bapak Kepanduan Dunia. Bapak Kepanduan Dunia itu bernama Robert Stephen Smith Baden-Powell, atau biasa disebut Baden-Powell. Ada juga yang bilang namanya itu BP. Nah, Baden-Powell ini lahir di kota London, Inggris tahun 1957, tepatnya pada tanggal 22 Februari. Ayahnya bernama Domain Baden-Powell yang merupakan salah satu profesor di University Oxford. Dan ayahnya ini meninggal semenjak Baden-Powell masih kecil. Jadi, pendidikan karakter, keahlian, semuanya Baden-Powell pelajari dari kesembilan saudaranya dan juga tentunya dari sang ibu yang bernama Henrietta Grant. Dewasa, Baden-Powell mulai bergabung ke kemiliteran Inggris. Banyak pengalaman-pengalaman yang ia dapatkan selama menjadi tentara. Bahkan pengalaman-pengalaman yang ia alami itu dia tuangkan ke dalam sebuah buku yang berjudul Aids to Scouting yang dirilis pada tahun 1899. Buku itu berisi panduan kepada para kaum pemuda Inggris yang menjalankan tugasnya menjadi tentara. Buku itu sangat laris di Inggris pada zaman itu. Sampai di tahun berikutnya, karena pembacanya bukan hanya dari kalangan kemiliteran, akhirnya Baden-Powell merevisi di beberapa bagiannya agar cocok untuk para kaum remaja di Inggris yang tidak mengikuti kemiliteran. Dia merevisinya lalu merubah judulnya menjadi Boys Patrol. Nah, karena ia sudah merilis 2 buku, dia ingin membuktikan ide-ide yang ia tulis di buku tadi dengan mengadakan perkemahan untuk 21 orang pemuda di Bronsey, Inggris. Nah, perkemahan itu dilakukan selama 1 minggu dan dimulai pada tanggal 1 Agustus 1907. Mulai dari perkemahan itu, Baden-Powell mulai mengembangkan gerakan kepanduan. Nah, di tahun 1908, Baden-Powell mulai menulis lagi pengalamannya. Tapi kali ini untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan pengalaman-pengalaman tersebut ia jadikan satu menjadi sebuah buku lagi yang berjudul Scouting for Boys. Dan sama seperti buku-bukunya yang lalu, buku yang ini sangat cepat tersebar di Inggris, bahkan di berbagai negara. Sampai-sampai di berbagai negara membentuk sebuah organisasi kepanduan yang bernama Boy Scout. Nah, Boy Scout ini hanya diuntukkan sebagai organisasi kepanduan bagi para lelaki. Karena organisasi kepanduan bagi perempuan belum ada, maka tahun 1912 Baden-Powell dibantu oleh saudaranya yang bernama Agnes Baden-Powell mendirikan sebuah organisasi kepanduan untuk wanita yang diberi nama Girls Guide. Girls Guide ini dirintis oleh adiknya tadi, Agnes Baden-Powell, dan diteruskan oleh istri Baden-Powell yang bernama Olive. Tepatnya 1914, Baden-Powell sudah
menuliskan petunjuk untuk kursus pembina pramuka. Namun hal tersebut baru terlaksanakan pada tahun 1922 dan sahabatnya yang bernama Boyce McLaren memberikannya sebidang tanah di Chingford, dan tanah yang diberikan sahabatnya tersebut dijadikan tempat pendidikan pembina pramuka, dan Baden-Powell memberikan nama tempat pendidikan pembinaan pramuka tersebut yaitu Gilwell Park. Dan pada tahun 1918 Baden-Powell mulai membentuk lagi yang bernama Rover Squad. Rover Squad ini diperuntukkan kepada para remaja yang berusia 17, dan pada tahun 1922 Baden-Powell menerbitkan lagi bukunya yang berjudul Referring to Success. Dan pada tahun 1920, seluruh pandu di seluruh dunia berkumpul di Olympia, London, Inggris dalam rangka Jambore untuk pertama kalinya. Dan hari terakhir Jambore, tepatnya pada tanggal 6 Agustus 1920, Baden-Powell diangkat sebagai Chief Scout of the War atau Bapak Pandu Dunia. Dan di tahun selanjutnya, tepatnya 1929, Raja Giorgio V memberikan gelar kepada Baden-Powell, yaitu Lord Baden-Powell of Gilwell. Setelah dia mengembangkan gerakan kepanduannya dengan berkeliling dunia, Baden-Powell lalu menghabiskan masa tuanya di tanah tercintanya, yaitu Afrika, tepatnya di Nyeri, Kenya, Afrika, bersama sang istri. Dan pada tanggal 8 Januari 1941, beliau meninggal dengan pangkat terakhirnya Letnan Jenderal. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai kepanduan dunia, sejarahnya, siapa bapak kepanduannya, dan beberapa fakta tentang Baden-Powell. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah gerakan pramuka yang ada di Indonesia. Tadi saya sudah menjelaskan sedikit tentang sejarah kepanduan dunia, Bapak Pandu Dunia siapa. Nah, selanjutnya sekarang saya akan memberikan sedikit informasi tentang gerakan pramuka yang ada di Indonesia. Tadi kita sudah tahu Bapak Pandu Dunia itu Baden-Powell. Nah, di Indonesia kita juga punya Bapak Pramuka. Bapak Pramuka Indonesia ialah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Mungkin teman-teman udah pada tahu siapa Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu. Yang pertama, dia merupakan Raja Kesultanan yang ada di Yogyakarta. Dia juga merupakan mantan gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Dan mungkin teman-teman tahu karena dia merupakan wakil presiden Indonesia kedua. Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini merupakan anak dari Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan Raden Ajeng Kustila. Ia lahir tanggal 12 April 1912. Nah, dia juga pernah bersekolah di HIS di Jogja, Mulo di Semarang, AMS di Bandung. Dan tahun 1930-an dia sempat berkuliah di Leiden, Belanda. Dia pernah menjabat wakil presiden di tahun 1973, dan pada akhir masa jabatannya di 1978 dia tidak ingin lagi dijadikan wakil presiden dengan alasan kesehatannya yang semakin menurun. Dan pada tanggal 1 Oktober 1988 ia wafat di Washington DC dan dimakamkan di pemakaman Sultan Mataram. Itu merupakan biografi singkat tentang Bapak Pramuka Indonesia. Pramuka di Indonesia tidak terlepas dari 4 peristiwa yang terjadi pada tahun 1961. Peristiwa pertama yaitu pidato presiden di hadapan tokoh dan pimpinan organisasi kepanduan yang ada di Indonesia pada saat itu. Lebih tepatnya pada tanggal 9 Maret 1961, dan hari itu ditetapkan sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Peristiwa yang kedua yaitu keluarnya keputusan Presiden nomor 238
tepatnya pada tanggal 20 Mei 1961. Keputusan presiden tersebut menyatakan bahwa Gerakan Pramuka adalah satu-satunya gerakan kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan untuk mendidik anak-anak dan pemuda Indonesia. Dan hari itu ditetapkan sebagai hari permulaan tahun kerja. Dan peristiwa ketiga yaitu disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pemuda. Di hari tersebut semua wakil organisasi kepanduan yang ada di seluruh Indonesia menyatakan bahwa mereka ikhlas untuk melebur ke gerakan pramuka. Nah, bisa diketahui sebelumnya di Indonesia itu memiliki banyak organisasi-organisasi kepanduan. Nah, di hari ikrar tersebut seluruh wakil dari organisasi kepanduan tersebut mengikrarkan bahwa mereka ikhlas untuk melebur ke gerakan pramuka. Dan yang peristiwa keempat dan peristiwa keempat itu pelantikan Mapines Kuarsa dan Kuarnari di Istana Negara, tepatnya pada tanggal 14 April 1961, dan tanggal 14 April 1961 itu dijadikan sebagai Hari Gerakan Pramuka. Nah, sedikit informasi lagi bahwa pramuka itu berasal dari kata praja muda karana, yang berarti jiwa muda yang suka berkarya. Jauh sebelum ada istilahnya praja muda karana ataupun pramuka, sebenarnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu mencetus pramuka itu berasal dari kata poromuko, yang berasal dari bahasa Jawa, yang berarti pasukan perang terdepan. Nah, lambang pramuka itu merupakan tunas kelapa yang dicetus oleh Suparjo Atmodipuro. Mengapa dia mengambil tunas kelapa sebagai lambang pramuka? Dia beralasan bahwa seluruh bagian dari pohon kelapa itu bermanfaat, dan dia berharap bahwa kelak pramuka akan bermanfaat bagi dirinya, lingkungan maupun orang lain. Nah, info terakhir yang mau saya kasih tahu sama teman-teman adalah bahwa pramuka itu mempunyai 5 tingkatan. Yang pertama siaga di umur 7 sampai 10 tahun. Yang kedua itu ada penggalang di umur 11 sampai 15 tahun, penegak di umur 16 sampai 20 tahun, dan pandega di umur 21 sampai 25 tahun, dan yang kelima itu pramuka dewasa di umur 26 tahun ke atas. Dan ada beberapa hal yang sering keliru dan terjadi pada saat gerakan pramuka. Orang-orang sering menyebut pramuka, padahal kegiatan yang dilakukan itu bukan pramuka, melainkan gerakan pramuka. Dan pramuka itu merupakan anggota dari gerakan pramuka tersebut, serta kalau kepramukaan merupakan materi yang kita dapatkan dari kegiatan gerakan pramuka tersebut. Dan video kali ini hanya itu yang dapat saya sharing ke teman-teman semua tentang sejarah kepanduan dunia dan gerakan pramuka yang ada di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman semuanya. Dan salam pramuka, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.